Jadilah makhluk sosial yang bisa menolong, bisa membantu. Baik. Di pemerintahan itu ada di sini namanya birokrasi pemerintahan. Lain yang ini saya tidak pakai uang, kan begitu. Ada yang pahami? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Yudi Agus Manesos, MAP. Saya merupakan salah satu dosen program studi administrasi publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 19 November Kolaka. Sebagai seorang dosen, saya wajib memaparkan tridharma perguruan tinggi yang salah satu diantaranya adalah dalam bidang pengajaran. Spesialisasi saya mengajar pada bidang manajemen pelayanan publik. Kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah saya ampuh, yaitu manajemen pelayanan publik, yang biasanya dipelajari di semester genap, tepatnya semester 6. Merupakan mata kuliah wajib program studi administrasi publik yang memiliki bobot SKS 3 SKS. Dalam menyampaikan materi perkuliahan tersebut, saya menerapkan metode pembelajaran DIY, yaitu D adalah delivery, bagaimana cara saya menyampaikan materi pelajaran sehingga dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Kemudian berikutnya ada interaction, yaitu berinteraksi dengan mahasiswa tentang materi yang sedang saya bahas. Sedangkan E adalah assessment, mengevaluasi mahasiswa dari apa yang telah dilaksanakan sebelumnya. Ada 4 capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan dimiliki oleh mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan ini. Yang pertama adalah mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan elemen prinsip dan fungsi administrasi publik dalam mendukung kebijakan publik dan manajemen pelayanan publik. Ada 4 capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan yang dimiliki oleh mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan ini. Yang pertama adalah mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan elemen prinsip dan fungsi administrasi publik dalam mendukung kebijakan publik. Kemudian yang kedua, mendemonstrasikan pemahaman dalam konsep pengambilan keputusan yang didasari oleh manajemen pengetahuan. Yang ketiga, mengaplikasikan metode perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan publik dalam meningkatkan standar pelayanan publik. Yang keempat, mengaplikasikan sistem akuntabilitas berbasis kinerja dalam memberikan pelayanan publik. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah manajemen pelayanan publik adalah suatu mata kuliah yang membahas teori, konsep, dan praktik terkait dengan pengelolaan dan penyediaan pelayanan publik oleh sektor pemerintah. Mata kuliah ini bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk efektif mengelola, meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Setelah mempelajari mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa dapat mengetahui satu, konsep pelayanan dan sistem manajemen pelayanan. Kedua, mahasiswa dapat mengetahui ruang lingkup dan prinsip-prinsip pelayanan. Yang ketiga, mempraktikkan pelayanan publik, hak dasar, pemerataan, keadilan sosial. Yang keempat, menjelaskan birokrasi pemerintah, akses dan pengendalian pelayanan publik. Kemudian yang kelima, menjelaskan dan mempraktikkan pelayanan publik berbasis elektronik. Yang keenam, menjelaskan strategi pelayanan yang berfokus pelanggan. Yang ketujuh, menjelaskan kualitas pelayanan publik menuju pelayanan prima. Kedelapan, menjelaskan pelayanan prima. Kesembilan, menjelaskan dan mempraktekkan pengukuran standar pelayanan minimal dan indeks kepuasan masyarakat. 10, isu, hambatan, dan arah peraturan perundang-undangan pelayanan publik, serta langkah yang perlu diambil. Dari ke-10 sub capaian pembelajaran mata kuliah tersebut kemudian dijabarkan lagi ke dalam materi pembelajaran mata kuliah.
yang dibagi menjadi 14 kali pertemuan selama satu semester yang dilakukan secara hibrid, yaitu mengkombinasikan antara tatap muka pembelajaran dan ruang dan melalui online via Zoom meeting serta diskusi saat melalui grup WhatsApp. Mata kuliah yang dibentuk dan ini termasuk untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester di awal. Pertemuan saya melakukan perkenalan untuk membangun kekerabatan antara dosen, mahasiswa. Yang kedua, biasanya saya membuka diri berdiskusi apapun itu bentuknya terkait dengan perkuliahan dalam diskusi. Biasanya memotivasi mereka untuk belajar lebih fokus dan lebih giat serta lebih serius dalam belajar. Selanjutnya, saya membahas kontrak perkuliahan yang mana pada pertemuan perdana perkuliahan dosen dan mahasiswa membuat kesepakatan. Mata kuliah manajemen pelayanan publik yang saya ampuh selama satu semester, adapun rujukan pembelajaran sebagai bentuk strategi delivery proses penyampaian materi ke mahasiswa dan menggunakan beberapa strategi seperti textbook sebagai pustaka dan pustaka pendukung yang berhubungan erat dengan teori-teori manajemen pelayanan publik. Salah satunya adalah buku yang dari Munir HS 2006 tentang manajemen pelayanan umum di Indonesia. Kemudian ada buku yang kami gunakan, buku dari Prof. Dr. Haji Edi Nasruddin MSc tentang manajemen pelayanan publik. Kemudian ada buku dari Prof. Dr. Dedi Mulyadi, yaitu administrasi publik untuk pelayanan publik. Kemudian referensi dari media online yang digunakan untuk mencari topik yang menarik untuk dijadikan bahasan. Biasanya di awal pertemuan dilakukan review pembelajaran yang mana fungsinya untuk mengingat kembali materi-materi pembelajaran sebelum dan akan disambungkan dengan materi-materi berikutnya. Selanjutnya, dalam perkuliahan saya juga menjalankan beberapa saluran komunikasi yang saya gunakan. Yang pertama menggunakan Zoom meeting, media penyampaian materi. Biasanya di awal pertemuan dilakukan review pembelajaran yang mana fungsinya untuk mengingat kembali materi-materi yang disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Strategi kedua adalah dengan case metode, yaitu memberikan contoh studi kasus terkait dengan materi perkuliahan serta pemberian kuis yang dapat didiskusikan agar mahasiswa lebih semangat dan semakin termotivasi dalam pembelajaran materi pembelajaran. Setiap awal pertemuan saya menjelaskan bobot penilaian dari mata kuliah saya. Ujian akhir semester itu 30%, ujian tengah semester 30%, tugas dan kuis 20%, serta absensi dan attitude selama keaktifan mahasiswa baik dalam kelas, luar kelas, dan grup WhatsApp senilai 10%. Sebagai penutup, berikut ini saya tampilkan sebuah video proses pengajaran yang saya lakukan di kelas pada mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah manajemen pelayanan publik. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyediaan pelayanan publik sektor pemerintahan atau tadi kita kenal disebut dengan birokrasi pemerintahan. Tadi kan belajar birokrasi ya. Nah, itu saling berkaitan nanti bagaimana birokrasi mengelola organisasi untuk mencapai tujuan. Nah, ini yang ada di pahami. Kadang-kadang birokrasi itu berbelit. Seperti apa birokrasi yang berbelit-belit? Nah, coba. Seperti apa itu birokrasi berbelit-belit biasanya? Pembuatan KTP berbelit-belit. Nanti ada orang dalam. Ya. Padahal berbicara tentang pelayanan publik, bagaimana birokrasi melayani masyarakat dengan baik. Ini ada yang perlu kita ketahui. Kan mau tidak mau, adik-adik itu nanti kan mau kerja, ya kan? Kerja di pemerintahan atau di swasta. Pasti mau tidak mau, adik-adik juga akan
memberikan sistem layanan terhadap masyarakat. Nah, kemudian mata kuliah ini bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk efektif mengelola dan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Artinya nanti mahasiswa kita berikan tentang mata kuliah pelayanan publik agar mahasiswa nanti pas selesai betul-betul memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Ini sangat penting sekali adik-adik sekalian, proses manajemen pelayanan publik. Mau tidak mau adik-adik nanti menjadi sarjana apa nanti adik-adik? Administrasi publik. Berbicara tentang nanti ditanya, apa itu administrasi? Iya kan? Apa itu administrasi? Kerjasama. Kalau adik-adik tidak pahami tentang kerjasama mencapai tujuan, itu yang sulit. Karena kalian baru bombek saya terus kerjanya dalam kelas, tidak ada yang solid. Ya, pasti ada sini yang baru bombek. Meskipun saya tahu, karena saya pernah juga bermahasiswa di dinamika kelas itu berkelompok-kelompok, ya kan? Tapi itu sudah dinamika mahasiswa namanya. Nah, artinya sebagai mahasiswa administrasi publik, adik-adik sebenarnya harus mampu memahami tentang bagaimana kerjasama organisasi untuk mencapai tujuannya. Ya. Nah, berikutnya silakan lihat di atas adik-adik sekalian untuk menjawab tantangan ini. Mata kuliah ini berfokus pada beberapa pembahasan. Nanti adik-adik kita akan ada 16 kali pertemuan di mata kuliah pelayanan publik ini. Iya. Nanti di sini ada 9 sub pembahasan. Tapi pertemuan kita itu nanti kita akan ada 16 kali di luar dari ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, pertama di pertemuan pertama nanti kita akan bahas tentang definisi pelayanan publik. Iya. Ada harus paham apa sih itu pelayanan publik. Iya. Kemudian yang kedua, perubahan paradigma pelayanan publik. Iya. Bicara tentang paradigma, berbicara tentang perubahan. Jadi sistem pelayanan publik hari ini itu banyak perubahan, betul tidak? Yang dulunya konvensional menjadi online. Sistem pelayanan publik berbasis online seperti apa adik-adik sebenarnya? KTP elektronik, apalagi membuat SKCK, pembuatan NPWP, penawaran siakat, iya kan? Ya, siakat kan bagian dari pelayanan online. Yang dulunya secara konvensional, mahasiswa itu harus cari dosennya, minta tanda tangannya, iya kan? Sekarang, ya setidaknya berkomunikasi sama penasihat akademiknya untuk KRS-nya disetujui. Baik adik-adik sekalian. Kemudian di 9 sub pembahasan ini tadi pertama adalah definisi pelayanan publik, kemudian perubahan paradigma pelayanan publik, yang ketiga ruang lingkup pelayanan publik, keempat prinsip-prinsip pelayanan publik, kelima kualitas pelayanan publik, kemudian pelayanan prima, kemudian kinerja pelayanan publik, kemudian standar pelayanan minimal, kemudian regulasi pelayanan publik. Ini kita akan bahas selama pertemuan 1 semester ke depannya. Kemudian sebelum saya lanjut, ada kontrak perkuliahan yang ingin saya sampaikan sama adik-adik. Silakan lihat di atas. Pertama, peraturan perkuliahan. Saya harap adik-adik datang tepat waktu. Toleransi datang terlambat 15 menit. Kalau adik-adik terlambat 15 menit masih kita kasih toleransi. Kemudian kehadiran minimal 75% dari seluruh tatap muka. Kemudian wajib memakai baju berkerah, ya. Kemudian tidak memakai kaos oblong dan sendal. Ini sudah pasti lah. Namanya mahasiswa harus jaga etika, attitude. Kemudian tidak diizinkan makan saat mengikuti perkuliahan. Kemudian bertingkah laku dengan baik dan sopan. Kemudian yang terakhir HP di silent, tidak usah dimatikan, tapi di silent saja, ya kan? Kalau orang on kan ada telepon masuk atau WA akan mengganggu, berarti disilangkan saja.
Nah, persentase penilaian di mata kuliah manajemen pelayanan publik, silakan lihat di sini, ujian akhir semester itu 30%. Makanya kalau UAS semua harus datang. Ujian tengah semester itu 30%, kemudian tugas dan kuis itu 20%, serta absen dan attitude 10%. Ya. Jadi adik-adik yang mana silakan dilihat yang mana lebih penting di situ. Ya semua sebenarnya penting, ya. Ya baik, kita masuk pengertian tentang konsep manajemen pelayanan publik. Ya karena mau tidak mau kita mahasiswa administrasi publik, ya bisa saja nanti tepatnya kita di staf di administrasi. Berarti kita harus tahu konsepnya. Apa itu sebenarnya pelayanan? Kan begitu. Apa sebenarnya pelayanan publik? Kemudian ada 3 teori yang menjelaskan tentang manajemen. Pertama kita akan bahas dulu tentang manajemen. Meskipun mata kuliah kita adalah manajemen pelayanan publik. Bicara tentang manajemen. Ya, sering kita dengar kata manajemen ya? Apa manajemen? Mengatur, mengelola. Apa lagi? Kenapa harus diatur itu namanya manajemen? Supaya apa tujuannya? Supaya tertuju pada tujuan yang direncanakan atau yang disepakati. Ada teori yang menjelaskan pengertian tentang manajemen. Di sini menurut James, manajemen adalah suatu proses perencanaan, perorganisasian, pemimpin, dan pengendalian upaya dari anggota organisasi serta pengguna semua sumber daya yang ada pada organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi kenapa James mengatakan manajemen itu sebuah proses atau perencanaan, perorganisasian, pemimpin atau pengendalian? Karena ini semua adalah bagaimana organisasi harus mengelola organisasinya dengan tepat atau tertuju sama sasaran. Ya, memang harus direncanakan. Seorang pemimpin pun juga begitu. Kan kadang-kadang ada pemimpin, ada kelompok tidak mengontrol anggotanya, iya, dalam melaksanakan organisasi. Iya. Meskipun apa yang terjadi dalam kelas, contohnya mungkin ada yang tidak ada konflik, kan biasa dalam kelas ada konflik, ya seorang pemimpin ya harus berperan di dalamnya untuk mengetahui konflik atau menyelesaikan konflik. Kalau dalam kelas biasa ada konflik ya? Sering apa biasanya konflik apa biasa? Biasa kalau dalam kelas gosip, fitnah, iya kan? Nah, peran pemimpin di dalamnya dibutuhkan. Peran pemimpin, iya, melakukan menyelesaikan permasalahan yang ada di kelompok. Iya. Kemudian yang kedua, pengertian manajemen menurut Gibson. Manajemen merupakan suatu proses yang dilakukan oleh satu atau lebih individu mengkoordinasikan berbagai aktivitas untuk mencapai hasil yang tidak bisa dicapai apabila individu bertindak sendiri. Artinya Gibson ini memang kita disuruh kerjasama. Mengapa manajemen dibutuhkan? Untuk mencapai tujuan. Kedua apa? Ketiga, ya, jadi mengapa manajemen dibutuhkan? Pertama, ya supaya tercapai tujuan kita. Adik-adik, tujuannya kuliah untuk apa? Untuk menjadi sarjana. Untuk menjadi sarjana dan mendapatkan namanya gelar, mendapatkan namanya ijazah. Jadi apa yang adik harus lakukan? Belajar. Supaya apa? Pintar. Kalau pintar banyak. Supaya terpenuhi, supaya mencapai tujuan. Ya, supaya mencapai tujuannya kita untuk kuliah. Tujuannya adik-adik kuliah supaya selesai, ya kan? Ya, ingat, adik-adik kuliah mempunyai tujuan. Tujuannya adik-adik kuliah supaya menjadi sarjana, iya kan? Dalam proses perkuliahan ini, mulai semester 1 sampai semester 8 nantinya, bahkan ada yang lebih sampai semester 9. Iya. Jadi prosesnya adik-adik
ingat, kita punya tujuan, sama halnya organisasi publik, organisasi punya tujuan. Adik-adik kuliah punya tujuan, kemudian menjadi sarjana. Iya. Dalam prosesnya, adik-adik harus mengikuti aturan-aturan perkuliahan, datang kuliah, ya kan, mengikuti mata kuliah dan lain sebagainya. Itu syaratnya. Tapi dalam prosesnya kadang-kadang ada yang mengulang. Ada yang mengulang. Kayaknya di sini juga ada yang mengulang karena nilainya CD. Iya kan? Susah juga Pak, karena satu kelas dikasih nilai CD. Bukan dari sini kelasnya. Oh, bukan. Dengar-dengar ada katanya hampir satu kelas dikasih nilai CD. Memang ada ya? Ada Pak. Luar biasa ya. Nah, kita masuk di konsep pelayanan. Tadi manajemen, sekarang kita masuk konsep pelayanan. Jadi pelayanan ini sejak berasal dari kata layan, yang berarti membantu, menyiapkan atau mengurus. Nah, ini juga kadang-kadang ada layanan ya yang sebenarnya secara aturan itu harus diikuti. Artinya biasa ada layanan free, gratis, ya kan? Tapi karena kadang-kadang ada yang salah menafsirkan, ada yang ada yang pungli dan sebagainya. Ya baik, konsep pelayanan publik pertama, pelayanan sangat erat dengan kehidupan manusia. Kenapa pelayanan sangat erat dengan kehidupan manusia? Karena mau tidak mau negara kita diatur oleh negara dalam bermasyarakat. Iya, termasuk layanan yang sering kita dapatkan, banyak layanan. Bahkan sejak lahir kita membutuhkan namanya layanan. Layanan apa? Persalinan, layanan persalinan. Iya. Kemudian berikutnya, layanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Iya, tidak bisa dipisahkan karena mau tidak mau pengurusan beasiswa, ya kan? Akte kelahiran, kita lahir saja, sejak lahir kita sudah mengurus namanya administrasi atau dikenal dengan akte kelahiran. Dan setelah proses itu ya butuh layanan. Ya, kemudian pengertian pelayanan di sini, pelayanan adalah upaya untuk membantu, menyiapkan, menyediakan atau mengurus keperluan orang lain. Kemudian berikutnya yang kedua, pelayanan ketika berlangsung kegiatan pelayanan ada sesuatu yang disampaikan kepada orang lain. Ini disebut pelayanan. Ada teori. Teori kenapa ini penting? Apa itu teori, Dek? Apa itu teori? Ilmu pengetahuan, ilmuwan yang hasil penelitiannya yang sudah dipresentasikan secara ilmiah. Ada teori secara ilmiah menjelaskan tentang pelayanan. Ya, di sini menurut Ivan Lorenzi dan teman-teman menjelaskan bahwa pelayanan adalah produk yang tidak kasat mata, tidak dapat diraba, yang melibatkan usaha-usaha manusia dan menggunakan peralatan. Ya, artinya memang layanan tidak bisa diraba kan? Hanya layanan itu berbentuk jasa. Kemudian berikutnya dari sekalian, kita di administrasi publik kita akan sering dengar namanya kata kebijakan. Apa itu kebijakan? Mungkin lihat di atas ya, ada aturan. Kalau sudah dilihat ada angka, nomor, tentang, tahun, berarti itu bagian dari aturan atau kebijakan. Tugas kita sebagai ilmu administrasi publik, kita harus mampu mengetahui tentang aturan yang ada di negara kita. Ya. Aktivitas, aturan-aturan yang berkegiatan atau bantuan-bantuan itu ada dasar hukumnya dari sekalian. Salah satunya kebijakan tentang pelayanan publik. Di sini ada Kemenpan nomor Cek 25 Empan garing 2 2004 menjelaskan pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai pemenuhan kebutuhan penerimaan pelayanan maupun dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ini jelas adik-adik sekalian, ketika adik-adik melakukan proses pelayanan dipersulit oleh birokrasi, ya sebenarnya itu sudah melanggar. Ya, tapi dengan catatan kita harus mengikuti prosedur layak atau syarat layanan. Nah, sama biasa kalau pernah urus beasiswa di sini, ada syarat-syaratnya kan? Ada syarat beasiswa. Ini layanan secara sederhana saja. Apa saja syaratnya untuk urus beasiswa? Surat keterangan dari guru, apa lagi? Surat keterangan aktif kuliah. Nah, oke. Yang ada disebutkan tadi ini semua adalah namanya syarat layanan. Iya. Kenapa harus ada syarat tersebut? Supaya dalam proses administrasi mampu dipertanggungjawabkan. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Ya, silakan sebutkan namanya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilman Sandi, semester 5. Baik, saya akan memberi pertanyaan mengenai tentang pelayanan publik. Saya bertanya tentang apakah ada aturan yang mengatur tentang pelayanan publik, dan pun kalau ada yang mengatur tentang pelayanan, undang-undang apa yang berisi tentang aturan tentang pelayanan publik? Oke. Apakah ada aturan yang mengatur tentang pelayanan publik? Ada aturan yang mengatur tentang pelayanan publik. Tadi salah satunya disebutkan tadi Kemenpan tentang pelayanan publik. Ya, di sini juga ada. Ya, baik, tadi pertanyaan temannya, Pak, ada tidak aturan tentang yang mengatur tentang pelayanan publik? Iya, ada aturannya. Semua aktivitas kegiatan yang berlaku di negara kita itu harus ada aturan. Makanya setiap kegiatan itu memang ada aturannya. Ya, termasuk tentang pelayanan publik. Ya. Di sini aturan tentang pelayanan publik salah satunya adalah ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 menyatakan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasa, pelayanan dan investasi disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Nah, jadi siapa penyelenggara pelayanan publik di sini? Penyelenggara pelayanan publik yang dimaksud adalah pemerintah atau birokrasi pemerintah. Iya, tadi kan berbicara tentang birokrasi, bicara tentang kekuasaan. Jadi di pemerintahan itu ada disebut namanya birokrasi pemerintahan. Apalagi menjelang pilkada, otomatis orang mencari namanya kekuasaan. Kenapa dia harus berkuasa? Ya supaya bisa mengatur. Iya, makanya jangan salah pilih caleg nanti. Iya, jangan pilih caleg kenapa pilih caleg? Karena faktor apanya? Nah, itu bahaya juga. Kalau nanti lorongnya kalian tidak diaspal, tidak ada lampu jalan masuk di lorongnya, ya salahnya kalian sendiri. Karena pilih caleg yang ada uangnya, pas dia naik, ya paling kok tidak diurus. Suara Anda sudah dibeli dengan uang. Makanya kalau kebijakan itu apa diperjuangkan? Suaranya saja saya beli. Bagaimana caranya lorongnya saya mau aspal? Lebih seurus yang lain, yang pilih saya tidak pakai uang. Kan begitu, bisa dipahami? Nah, baik, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi pertemuan kedua. Saya harap adik-adik tolong dipelajari kembali mata kuliah pertemuan pertama, nanti kita akan bahas kembali di pertemuan kedua. Baik, saya kira demikian. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.